Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Senang bertemu dengan saudara pada hari ini, dan kita bersyukur boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan yang hidup, memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadamu tetap ada di dalam mulut kami. Mari nyanyikan pujian ini saudara. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
pujian pengagungan hanya kepadamu. Hati kami angkat menyembahmu. Yesus Tuhan, Yesus Engkau Raja, Yesus Kau kekuatan kami, Engkau penolong kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada terhitung besar kasih-Mu, tiada terhingga Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami memasyurkan nama-Mu yang kudus, sebab Engkaulah Tuhan yang besar. Kami sembahkan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh denganmu kepadamu, ya Tuhan, kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Ya Tuhan, amin. Kami bersyukur Bapa buat hari baru yang indah yang telah Engkau jadikan. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Amin. Kami berkumpul Tuhan dengan satu maksud untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau yang telah menjaga, memelihara hidup kami. Engkau yang telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau yang telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Bahkan nafas hidup kami pun saat ini masih Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, mari lawat ibadah kami ini Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang berdaulat, yang menahan setiap hati kami Bapa. Biar kami hanya sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Baik pujian penyembahan kami Bapa, biarlah kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan kami semuanya Bapa dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak datang memuji, datang layak beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa sebab Engkau kudus. Biarlah semuanya kami kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang melawat juga, yang memberkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman. Kuasai mulut bibirnya Tuhan. Biarlah dia hanya menyatakan kebenaran-Mu,
mengajarkan kebenaran-Mu bagi kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar lewat pengajaran yang kami terima hari ini Tuhan, semakin kami mengenal Engkau, semakin dalam cinta kami kepada-Mu Tuhan, dan kami berbuah Tuhan, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang hadir di tempat ini, baik lewat ibadah yang lewat online Tuhan. Engkau berkati Bapa. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami dengan ditaburi firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan yang kami dengar boleh berakar, berbuah, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji termulia nama-Mu. Kami mulai ibadah kami di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Boleh salam dulu kiri kanannya saudara. Apa kabar? Saya lihat ada pendatang baru ya. Ada dari Salam Tani, saudara yang jauh ya. Salam Tani dituai bagi Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Semangat saudaraku untuk bermisi dengan Tuhan. Ku kan bangkit. Haleluya. Semangat saudara. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi masa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Semua kita bersemangat maju, ini waktunya kita menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Mari kita semua umat pilih, dengar panggilan Tuhan saudaraku. Amin. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja
kerajaan ini akan disaksikan, saudaraku, untuk memberitakan Injil agar jiwa-jiwa diselamatkan. Kita menjadi kesaksian, saudaraku. Hidup kita menjadi terang, menjadi berkat agar kita dapat menuai jiwa. Amin, saudara. Dengan semangat saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa menyelamatkan kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kementan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Serukan nama Yesus. Mari maju, mari maju, nyatakan kuasanya. Mari buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Umat Tuhan, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama. Serukan nama Yesus, saudara. Nama Yesus. Nama. Lagi, saudaraku. Lebih kencang, serukan nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus 3 kali. Nama Yesus. Lagi. Nama Yesus. Lagi. Sekali lagi. Nama Yesus di atas jalannya. Haleluya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami diselamatkan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Dalam nama-Mu kami bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut dan mengaku Kaulah. Lagi katakan, Yesus, dalam nama-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Sama-sama katakan, Kaulah
katakan, Yesus dalam namamu ku berteluh. 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 Dan mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, Allahmu lewat Rohmu di dalamku. Kulihat Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, Kaulah Allah, lewat Rohmu di dalamku. Kulihat kuasa-Mu. Langsung katakan kepada Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Haleluya. Lewat Rohmu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Oh, oh, oh. Kaulah, amin. Kaulah Allah, Kaulah Allah, lewat Rohmu, lewat Rohmu di dalamku. Sekali lagi dari hati kita paling dalam, katakan, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Rohmu dalamku. Kulihat kuasa lewat Rohmu di dalamku, lewat Rohmu di dalamku. Lewat Rohmu di dalamku, lewat Rohmu di dalamku. Kulihat kuasa-Mu. Haleluya. Oleh Roh itu kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Kami sembah, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kami berseru kepada-Mu, ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sembahkan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Haleluya. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami bertelut menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Sekera bala-bala-bala kuria la-la-bala-bala shana. Rama shekerere la-la bakara bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Sherere la-la kuria la-la-ba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 la. Sherere la-la kuria
Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kau yang termulia. Kau jawaban yang kami perlu. Yesus, kami berseru. Yesus, kami datang kepadamu. Puaskan setiap dahaga kami yang berhaus. Kami datang padamu. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami berikan pujian bagi-Mu atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan. Ramasyeke rabalabata rabalabayas. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku angkat pujian bagi-Mu. Dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih. Sekali lagi ku angkat pujian. Ku angkat pujian bagi dalamnya kasih-Mu. Dalamnya kasih. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Dan di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Ku temukan di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Dan di hadirat-Mu dekat hati-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Ku temukan kasih-Mu. Ku temukan, kami temukan kasih-Mu Tuhan. Ku temukan kasih-Mu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami, membenarkan kami, menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Agar kami diselamatkan Tuhan. Agar kami dibenarkan Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami bersyukur, kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kami bangga Tuhan, kami memiliki Bapa yang hebat, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memperdulikan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Dan Engkau menuntun kami hari lepas hari Tuhan. Mengajar-ajari kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga hidup kami dibaharui hari lepas hari. Dan menjadi sama seperti Yesus. Baik dalam perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan lewat hidup kami Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami melihat Injil yang tertulis lewat hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Dan kami sadar Tuhan, bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami, bukan karena kebolehan kami, semata-mata oleh karena Roh-Mu yang telah Kau berikan Tuhan, tinggal dalam kami Tuhan, yang membaharui kami, yang mengubahkan kami, yang mengingatkan kami, menginsapkan kami Tuhan akan dosa, dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami
untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicara Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu Engkau sendiri Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami tahu langkah-langkah yang harus kami lakukan, jalan mana yang harus kami tempuh Tuhan. Agar kami sampai pada tujuan-Mu, agar kami sampai pada maksud-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mengajari kami, mengurapi kami semuanya. Baik hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran-Mu, baik umat-Mu dan siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Roh-Mu Tuhan mengajari kami semuanya, mengurapi kami semuanya. Dan Engkau yang berjanji meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Lakukanlah, kerjakanlah surut mau-Mu Tuhan. Biar yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Yang lapar haus akan Engkau Tuhan, Engkau puaskan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami selesai ibadah ini, sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Terima kasih buat pemimpin pujian, singer, dancer, dan pemain musik. Sungguh luar biasa Roh Tuhan bekerja tengah-tengah kita, memimpinkan kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa karena Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dan kami mengucapkan selamat datang buat ya saudara kami yang mungkin baru ini hadir ibadah di tempat ini, amin. Ya, ada Bang Jasa ya dari Salam Tani, baru ini ya ibadah di sini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Bapak Ibu yang ada di mana saja ikut ibadah secara online dari tempat ini, kami mengucapkan selamat beribadah. Mari buka hati, ya alami Tuhan dalam hidup saudara. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Dan kita belajar minggu yang lalu yaitu tenanglah, ini aku, jangan takut. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Dikala murid-murid melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka belum jauh dari pantai. Ya, Alkitab menuliskan sekitar 3 mil, mereka berarti sekitar 4,5 kilometer dari tepi pantai. Mereka mengalami angin sakal, perahu mereka terombang-ambing. Banyak orang berpikir mengikut Tuhan semuanya beres, semuanya oke. Bapak Ibu, Tuhan tidak berjanji mengikut Dia jalan tol. Tetapi mengikut Yesus harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Dia. Amin. Menyangkal diri, memikul salib. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita kalau ada gelombang dalam kehidupan kita. Karena kita lihat dari firman Tuhan minggu yang lalu, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan tahu murid-murid sedang terombang-ambing oleh angin. Tetapi karena takutnya, murid-murid tidak melihat Yesus yang datang menghampiri mereka. Sehingga mereka berkata, hantu. Ketakutan dan kebimbangan membuat kita tidak memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang besar. Mereka terheran-heran kok bisa ada orang berjalan di atas air. Dan mereka berkata hantu. Puji Tuhan, Yesus ya menyatakan dirinya kepada mereka. Dan dia berkata, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Mari kita bertambah-tambah mengenal Tuhan supaya kita tenang dan tidak takut. Kenali Yesus Tuhan yang saudara sembah.
Kenali Yesus Tuhan yang saudara percayai. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan yang sanggup mengalahkan hukum alam ini. Gak ada benda yang diletakkan di atas air yang tidak tenggelam. Tapi Tuhan Yesus sanggup berjalan di atas air. Karena dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, dan Petrus berkata, bila engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, datanglah. Petrus datang. Permintaannya dikabulkan Tuhan. Kalau permintaan kita seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Tetapi dikala dia berjalan di atas air, mulai teralih perhatiannya. Dia tidak fokus lagi pada Tuhan Yesus, sehingga dia rasakan angin dan dia tenggelam. Dalam mengikut Tuhan juga sudah mendengarkan suara Tuhan, lakukan suara Tuhan. Kadang kita juga menyimpang. Kenapa? Karena kita ikut perasaan kita. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu jangan kita mau teralih perhatian kita dengan keakuan kita, dengan sekeliling kita. Mari kita terus fokus kepada Tuhan, amin. Sehingga kita terus berjalan, langkah demi langkah dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita melihat sepanjang minggu ini perbuatan Tuhan dahsyat bagi sidang Tuhan ini. Amin. Dan bagi kita masing-masing, kita bersyukur hari Selasa yang lalu, ya, dalam ibadah peletakan batu pertama untuk tempat ibadah kita, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita bersama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Segala hormat hanya bagimu saja. Bapak Ibu, hari Senin malam, ya, kami agak lama pulang dari sana. Ya, bahkan sampai jam 1 saya pulang. Saya sama Karol di sana, hujan deras. Setan menyuntik, gimana ini besok? Jangankan hujan, ya, sedangkan air tergenang saja, jalan sudah licin, ya, dan semua, ya, tempat pondasi yang mau diletakkan batu pertama penuh air. Tapi saya berkata, Tuhan, kuasa-Mu nyata, berhenti hujan ini, dan berhenti. Besok paginya, selesai saya berdoa, saya berangkat ke sana, saya siapkan apa yang perlu disiapkan. Dan cuaca tidak mendukung. Semuanya gelap. Tuhan, kami hanya percaya kepada-Mu dan mengandalkan Engkau. Kalau ini dari perbuatan musuh, halaulah Tuhan. Tapi saya percaya semua yang kami undang, yang sudah berniat datang, semuanya sampai di tempat ini dengan selamat. Semuanya acara baik. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya bersuka cita datang tepat waktu. Amin. Dan kita mulai acaranya tepat waktu. Dan ditolong Tuhan. Ya, saya duduk di depan. Ya, beberapa telepon saya, Pak, tolonglah Pak, saya udah mutar-mutar di sekitar sini. Saya dengarkan pujiannya, saya dengarkan musiknya, tetapi saya tidak tahu jalan ke sana. Mereka bisa dengar, bahkan ada yang sudah lihat tendanya, tapi nggak tahu dia jalan ke sana. Saya berkata, oke, cari, ya, ada 2 tempat ibadah yang sama di sana, tapi beda penyebutannya. Yang namanya Ebenezer, cari di sana, cari di Google, dia dapat, saya tuntut. Dia berkata, saya dari jam 8 tadi sudah berangkat dari rumah. Puji Tuhan. Ya, saya dapat informasi lebih dari 100 orang yang hadir. Kita memang siapkan 200 tempat duduk. Ya.
Ibu Gembala berkata, seberapa yang hadir? Karena dia khawatir, kalau 200 yang hadir, Tuhan cukupnya makan kami. Nah, tapi Ibu Gembala berkata, 5 roti, 2 ikan, 5.000 yang makan. Cukup semua Tuhan, puji Tuhan. Cukup semuanya makan dengan sukacita. Dan semua acara berjalan dengan baik. Amin. Luar biasa. Dan semua berkorban, semua memberi. Nanti bendahara, panitia pembangunan akan membacakan korban yang terkumpul dalam acara peletakan batu pertama itu. Sangat-sangat Tuhan memberkati sidangnya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin ada kita yang hadir, semua kita hadir di sini hari Selasa yang lalu. Semua hadir ya? Puji Tuhan. Ya, mungkin Firman sama Bang Jasa yang nggak hadir ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita diingatkan lagi dengan firman Tuhan, yaitu tindakan, ya, visi dan misi. Kalau kita punya visi, kalau kita tujuan punya misi, kita mau bermisi, nggak akan jadi ada apa-apa kalau kita tidak menindakkannya. Jadi kita harus melakukan tindakan visi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus melakukan tindakan penginjilan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Mari kita lihat sebentar apa yang dilakukan Yesus dalam melakukan visi dan misinya. Dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari katakan amin buat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, kita boleh saja memiliki visi, bahkan visi yang besar. Dan kita punya juga misi yang besar. Tetapi tanpa tindakan, itu semua hanya sebatas mimpi. Ada orang punya visi, supaya keberkatan. 5 tahun lagi aku mau beli rumah. 10 tahun lagi aku mau beli kendaraan. Aku punya mobil. Tetapi semuanya itu tidak akan terjadi kalau tidak bekerja. Tidak melakukan usaha apa-apa. Semuanya tinggal mimpi. Dan bahkan sesudah punya usaha, sudah punya pekerjaan, tidak menabung juga. Seberapa dapat habis, bahkan lebih besar pasak daripada tiang. Semuanya itu menjadi mimpi saja. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dan anak-anak kami yang masih sekolah atau masih kuliah, punya visi, punya cita-cita menjadi juara. Punya visi, punya cita-cita meningkat nilainya, tetapi tidak pernah belajar. Semuanya adalah mimpi, angan-angan semata-mata. Ya, komsel-komsel kita, pemimpin-pemimpin komsel, semuanya kita punya visi agar jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan, selamatlah kiri kanan rumahku Tuhan, selamatlah rekan-rekan kerjaku Tuhan. Tetapi tidak pernah menginjil, tidak pernah memberitakan Yesus Tuhan. Semuanya itu sebatas mimpi. Kita harus bertindak.
Kita harus pergi. Dan ada orang punya usaha, berhasil dalam semua apa yang dikerjakannya. Tetapi tidak ada tindakan, tidak ada inovasi, tidak ada perbaikan, tidak ada koreksi. Oh, semuanya itu sekedar mimpi. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia tinggalkan sorga, punya visi menjangkau banyak orang, punya misi menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah dia sekedar tinggal di Yerusalem atau di Bethlehem? Tidak. Jelas Alkitab berkata dalam ayat 35 tadi, demikianlah Yesus berkeliling. Yesus ini rajin. Berkeliling dia. Kemana? Ke semua kota dan desa. Untuk apa? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan-kelemahan. Jadi artinya Yesus ini aktif. Ayo. Umat Tuhan, gereja Tuhan, jangan tinggal diam. Jangan tunggu jiwa-jiwa di gereja. Yesus sendiri tidak tunggu di Bethlehem, tidak tunggu di Galilea, tidak tunggu di Nazaret, tetapi dia pergi berkeliling. Ayo umat Tuhan, di luar sana banyak jiwa-jiwa membutuhkan juru selamat, membutuhkan jawaban dalam hidupnya. Jawaban dalam hidup ini hanya Yesus. Juru selamat dalam hidup ini hanya Yesus. Tuhan Yesus jelas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Seandainya ada jalan lain ke sorga, saya tidak akan mau jadi hamba Tuhan. Karena banyak jalan ke sorga, tetapi karena hanya Yesus jalan ke sorga, saya mau berjerih lelah untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Bapak Ibu, ini tugas kita. Tugas kita yang sudah mengalami Yesus dalam kita. Karena Yesus sudah sampaikan amanat agungnya kepada kita. Pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku. Jadi kita harus pergi, tidak menunggu. Tadi malam kami belajar dengan kaum muda dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Dalam ayat 1 dikatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Apolos masih di kota, Paulus sudah masuk ke pedalaman-pedalaman sehingga dia sampai di Efesus. Ayo. Makanya nggak heran Roma 12 ayat 11, Paulus nasihatkan sidang di Roma, dia berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jangan biarkan api penginjilan itu redup dalam hidup saudara. Nyalakan dia kembali. Ayo pergi ke tetangga kiri, ke tetangga kanan. Kalau Tuhan pimpin lebih jauh lagi. Ke lingkungan yang lain, lebih jauh lagi. Ke dusun yang lain, lebih jauh lagi. Ke desa yang lain, lebih jauh lagi. Ke kecamatan yang lain, lebih jauh lagi. Ke kabupaten yang lain. Sebagaimana Tuhan pimpin kita. Bapak Ibu, kita memang sedang membangun tempat ibadah kita, tetapi bukan untuk kemegahan kita, bukan sebagai hanya menara saja, bukan hanya semacam prasasti peringatan saja, tetapi itu adalah tempat kita untuk diperlengkapi menjadi murid, untuk dipersiapkan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Untuk kita bisa saling bersekutu, saling meneguhkan, saling menguatkan. Amin. Sehingga kita diubahkan dan menjadi terang, menjadi garam bagi dunia yang terhilang ini.
Untuk itu mari nyalakan api Roh Kudus itu dalam hidup kita. Bahkan rasul-rasul dalam perjanjian baru melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemana-mana mereka disuruh Tuhan, ke situlah mereka pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu, Oktober 2018 kita mulai ibadah di tempat ini. Walaupun saat itu masih kita, karena kita ini ya induknya dari Zagin. Gembala sidang sana berkata, sudah penuh di sini, ayo bukalah ke Pancur Batu. Kita mulai di sini Oktober. Dan kita mulai dengan 30 jiwa sama anak-anak. Tapi Tuhan berikan visi, jangkau jiwa-jiwa di rumah sakit. Kita injili jiwa-jiwa di rumah sakit. Bahkan beberapa saudara, antar jemput jiwa tersebut naik becak. Jemput dia, bawa kemari. Bahkan beberapa kali saya pinjam mobil. Mobil kita waktu itu belum ada. Ya, mobil saya pun belum ada. Saya pinjam mobil, saya antar jiwa. Bahkan sampai 2 trip. Ya, 16, 17 orang. Penuh itu mobil. Tapi sampai di bulan Desember itu kita lakukan 2018. Januari 2019 kita sudah 2 kali ibadah. Karena pada saat itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jiwa-jiwa yang kami injili ini, minggu ini datang, minggu depan gak datang lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami jamahan Tuhan, mereka sembuh, mereka pulang kampung. Tuhan jiwa-jiwa yang kami layani ini Tuhan sekali pukul saja. Tetapi sampai sekarang beberapa di antara mereka masih bagus hubungan kita dengan mereka. Masih terus WA-an, teguhkan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan mengantarkan jiwa-jiwa terus ke tempat ini. Dan semuanya kita terlibat. Jangan padamkan api penginjilan itu, amin. Mari nyalakan terus. Dan Paulus, ya, misalnya dalam kisah 13 ayat 5 sampai 6 dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Kalau kita baca ayat ini terus dan selanjutnya, dari Papos mereka ke Pamfilia, dari Perga ke Antioquia, di Pisida ke Iconium, Listra, Derbe, ke Makedonia, ke Filipina, ke Tesalonika, ke Berea, ke Athena, ke Korintus, ke Efesus, sampai Asia. Semua mendengarkan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi rasul-rasul perjanjian baru, ya sama seperti Yesus, mereka mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka tidak berhenti hanya di satu daerah saja, atau mereka tidak berpuas. Sudah banyak yang datang ibadah, sudah banyak yang datang kebaktian, sudah tambah besar ibadah mereka, sudah nyaman tempat ibadahnya. Alat musiknya oke, mungkin alat musiknya bagus waktu itu ya. Ya, sudah nyaman. Bahkan mungkin persembahannya juga sudah banyak. Karena semakin banyak orang datang, semakin banyak persembahannya. Tapi itu tidak membuat mereka berhenti. Biarlah sidang Tuhan giat. Pancur Batu ini tidak berhenti walaupun nanti sudah punya gedung sendiri. Amin. Kami hitung-hitung berapa tempat duduk bisa tersedia. Itu sekitar 6 kali 15 tempat ibadah kita, berarti 90 meter. 90 meter kali 2 berarti 180 tempat duduk bisa kita siapkan. Dipotong pentas berarti 150.
Bisa kita tampung sekali ibadah 150. Tanggung jawab kita untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya mereka datang kepada Yesus. Amin. Ayo bergerak. Mereka ini tidak berhenti atau mereka tidak berpuas. Tapi mereka melihat jiwa-jiwa yang masih banyak di luar yang belum mengenal Yesus. Kalau jiwa-jiwa tersebut berhasil kita bawa dalam tempat ibadah kita, nggak masalah. Tapi kalau dia tidak mau pun, nggak ada persoalan. Yang penting dia dengar Yesus. Dan dia dapat saudara perdamaikan. Oh, menyesali dosanya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Dia pasti memiliki kepastian keselamatannya kalau dia mati ke surga. Wah, pelayanan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, kita pun jangan tinggal diam. Mari kita jangkau kota Medan dekat kepada kita. Amin. Lewat Simpang Gardu udah kota Medan. Depan kita seberang jalan sudah kota Medan. Kalau ke Kabupaten Karo masih jauh, berapa kilometer lagi kita jalani. Tapi kalau kota Medan dekat di depan kita. Ayo jangkau jiwa. Banyak jiwa-jiwa desa-desa ada di Pancur Batu ini. Ada Namo Bintang, ya tempat kita. Ada ya Namori, ya Desa Tengah, Desa Hulu. Mari, Kampung 7, ada Salam Tani, ya masih tiang layar sampai itu Pancur Batu. Kita layani. Mari kita bersemangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semakin kita melayani jiwa-jiwa, Tuhan akan membuat kita berbelas kasihan. Dan kalau kita belum pergi ke daerah tersebut, mari mulai berdoa. Doa dengan menang. Tuhan selamatkan Tuhan. Oh, ada perumahan dekat Melala Tengah. Kita doakan. Tuhan perumahan Amori Tuhan dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Tuhan Salam Tani Tuhan dimenangkan bagi Engkau. Tuhan Namo Bici Tuhan dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan. Bapak Ibu, sehingga saudara sudah menang berdoa, berani memberitakan Injil. Amin. Jangan takut. Mohon keberanian daripada Tuhan. Apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus dalam melakukan misinya, tindakannya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ayat yang ke-36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembar. Bapak Ibu, banyak kita kalau kita tidak pergi menginjil, kita rasa kita ini paling banyak persoalannya. Kita merasa besar kali masalah kita. Tetapi kalau kita pergi menginjil, bahkan apa yang dilakukan Yesus ini kita teladani, pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, kita akan banyak melihat jiwa-jiwa yang butuh pertolongan. Yang tersesat, yang tertindas, yang tertawan oleh dosa, yang diikat oleh kuasa kegelapan. Sehingga kita melihat seperti Yesus melihat jatuh belas kasihan kita. Amin. Dan mari Bapak Ibu, jangan hidup untuk diri sendiri. Karena ketika Yesus berjalan dari semua kota dan desa, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat jiwa-jiwa yang letih lesu dan tidak tergembala. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan ini dimulai dari doa kita. Kapan kita terakhir menangisi, bercucuran air mata, menangis berdoa buat jiwa-jiwa diselamatkan?
Kalau tidak pernah lagi hati kita, tidak pernah lagi dalam doa kita menangis buat keselamatan jiwa-jiwa. Ayo evaluasi hati kita. Karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru kepada kita. Tuhan menghalau hati yang keras bagi kita. Bukan karena tindasan, bukan karena persoalan saudara menangis, tetapi menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan ini yang dilakukan Yesus. Saya berkata kepada kaum muda tadi malam, kalau teman sekolah saudara bandel, mungkin beberapa kali cabut, dapat peringatan SP1, SP2, bolak-balik masuk ruang BP, jangan bully, jangan ejek, jangan benci, jangan jauhi. Tetapi itu kesempatan saudara berdoa dan mohon hikmat dari Tuhan untuk memberitakan Yesus kepadanya. Dan oleh karena saudara beritakan Yesus, hidupnya berubah. Itu adalah mukjizat yang besar. Aturannya dia DO, dikeluarkan dari sekolah. Tapi karena Yesus yang saudara beritakan, hatinya berubah, hidupnya berubah. Dia rajin. Rajin sekolah, tidak cabut lagi. Kerjakan PR-nya. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidupnya. Dan itu adalah mukjizat. Bapak ibu kita pun demikian. Kalau ada kenalan kita, rekanan kita, tetangga kita, atau siapapun. Terikat mungkin dengan narkoba. Rumah tangganya hancur berantakan. Anak-anaknya tidak teratur. Penghasilannya morak-marit. Bukan jadi bahan perguncingan. Bukan jadi bahan gosip. Bukan kita menjauh dari mereka, tetapi kesempatan bagi kita untuk menangis di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar dia bertobat, agar dia diselamatkan, agar dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dan mohon belas kasihan Tuhan dan waktu yang tepat daripada Tuhan untuk memberitakan Yesus Tuhan Juru Selamat kepadanya. Yesus Tuhan yang sanggup mengubahkan dia. Yesus Tuhan yang sanggup membaharuinya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang di luar sana demikian. Apakah mereka tidak beragama? Beragama, tetapi tidak memiliki Yesus dalam hatinya. Mari Bapak Ibu, tergeraklah oleh belas kasihan. Amin. Yesaya 36, Yesaya 11, saya mulai baca. Ayat yang ke-19, 20. Dan mari kita mohon hati yang baru dalam hidup kita. Apa dikatakan Yesaya di sini? Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku. Aku akan menjadi Allah mereka. Ubah hatiku seperti hatimu. Biar kita mohon kepada Tuhan. Tuhan mengubahkan hati kita. Amin. Jangan tetap untuk diri sendiri. Jangan hanya fokus pada diri kita sendiri, tapi mari lihat jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan Kristus dalam hidup mereka. Jadi mari Bapak Ibu, dalam hal ini kita perlu hati seperti hati Yesus. Yaitu hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang terbeban akan keadaan jiwa-jiwa,
yang tidak tergembala. Mintalah agar Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Mintalah hati yang terbeban akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mintalah hati yang memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ayo kita lalukan, kita buang hati yang keras, kita buang hati yang mementingkan diri sendiri, tetapi peduli akan orang lain. Dan mari Bapak Ibu, ini tidak bisa oleh kuat kita, hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup membaharui kita, menjadi kita memiliki hati yang mengasihi. Karena dengan hati yang mengasihi inilah kita tergerak oleh belas kasihan memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Kristus, dan mengajari mereka akan firman Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara nggak usah sibuk cari penafsiran sana, penafsiran sini. Apa kata orang sana, apa kata orang sini tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Karena jelas Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sudahkah Injil diberitakan kepada segala bangsa? Sudahkah Injil sudah menjadi kesaksian bagi segala bangsa? Kalau Injil sudah menjadi kesaksian, baru tiba kesudahannya. Yesus berkata, tanda-tanda kesudahan zaman, Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian yang artinya gereja Tuhan akan menjadi garam. Hidup saya dan saudara menjadi garam. Hidup saya dan saudara menjadi terang. Hidup saya dan saudara mencerminkan Kristus. Amin. Tidak sama dengan dunia ini. Beda bicara kita. Beda sikap kita. Beda tindakan kita. Karena ada Yesus di dalam kita. Amin. Dimanapun kita ada, kita menjadi kesaksian. Kalau ini belum jadi, Yesus masih tetap di sorga, belum datang ke dunia ini. Dan dengan adanya gereja, orang-orang dapat melihat kehidupan anak Tuhan yang menjadi berkat, jujur, mengasihi, mudah mengampuni, tidak membalas jahat dengan jahat. Bapak Ibu, dengan demikian hidup anak-anak Tuhan menjadi terang. Sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa dapat kita menangkan bagi Kristus. Amin. Dan yang terakhir, apa tindakan untuk menggenapi visi dan misi Tuhan Yesus? Ayat 38 dikatakannya. Karena itu mintalah, karena 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian memang banyak, tetapi penuai kurang. Untuk itu mintalah. Bapak Ibu, ayo. Kita saja yang menuai kurang. Saya, saudaraku, ada 2 komsel saya layani. Satu di Helvetia, satu di Salamtani. Hari Selasa di Helvetia, hari Rabu di Salamtani. Wow. Ya, pulang kadang sudah jam 11. Sampai di rumah kadang 11.15 kalau kencang. Kadang 11.30. Kenapa? Karena semuanya asik. Ya, memberitakan firman, bertanya. Ya, didoakan. Saya berpikir, Tuhan kirimkanlah penuai lagi di Salamtani.
Dan kami melihat di Helvetia bertambah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Di Salam Tani pun demikian, bertambah jiwa-jiwa diselamatkan. Karena mereka menginjil, mereka bersaksi. Jadi saudara juga demikian, ayo ambil bagian. Dan ini juga tuayan yang besar sedang terjadi. Mari kita berdoa, amin. Jangan kurangi semangat saudara untuk datang doa syafaat. Datang saudara berdoa syafaat setiap Kamis di tempat ini. Dan jangan kurangi jam-jam doa saudara. Semakin bertekun berdoa, Tuhan, tuayan banyak, Tuhan penuai kurang. Agar tuayan-tuayan dapat tertuai dengan baik. Jangan sampai gugur dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Matius 10 ayat 1 dikatakan, pasal selanjutnya, bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan murid-murid ini diutus Tuhan sampai ke ujung bumi. Karena perintah Tuhan jelas berkata, pergi kepada domba-domba yang hilang. Jadi mari kita cari jiwa-jiwa yang masih dalam dosa. Amin. Dan kita juga membutuhkan penuai-penuai sidang Tuhan ini. Itu sebabnya waktu dekat ini kita akan membuka kelas pemuritan. Bahkan saudara yang rindu melayani Tuhan, saudara dapat mengikuti pemuritan penuaian. Ya, kami sudah belajar selama 6 bulan sampai selesai. Ya, pemuritan penuaian ini. Jadi saudaraku boleh belajar, ikut dalam pengajaran pemuritan penuaian ini. Sehingga saudara dapat menjangkau jiwa-jiwa. Memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan bermisi, pergi memberitakan Injil. Dan bahkan Tuhan akan memimpinkan saudara sampai saudara dapat menggembalakan jiwa-jiwa. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah seperti Yesus punya visi. Ya, dia tidak mengerjakannya semaunya saja. Tetapi dia dengarkan apa kata Bapa. Dia lakukan. Dia kerjakan. Maaf saudaraku, ada frekuensi mungkin dari luar masuk ke wirelessnya. Ya. Ini mari kita semuanya ya minta hati yang baru dari Tuhan, hati yang berbelas kasihan, amin. Sehingga kita bisa melihat apa yang diperlukan jiwa-jiwa. Jadi marilah kita pergi, bertindak, dan memenangkan jiwa-jiwa. Dan kita datang kepada Tuhan, meminta penuai-penuai. Dan kita melatihnya, sehingga kita semakin banyak lagi melakukan amanat agung. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya kita menyala-nyala bagi Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita melihat seperti Yesus melihat. Biarlah kita tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan sebentar kepala kita. Jelas Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kitalah yang mempercepat kedatangan Yesus dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang. Bahkan Tuhan berkata sampai kepada bangsa-bangsa.
hari ini. Sudah sekian lama kita selamat. Sudah sekian lama kita hidup dalam Kristus. Sudah berapa banyak orang yang mendengarkan Injil dari kita. Sudah berapa banyak orang dipengaruhi kehidupannya oleh hidup kita. Yang kita hidup di dalam Kristus. Kalau hidup kita masih batu sandungan pada orang lain. Kalau hidup kita masih tidak seturut dengan firman Tuhan. Mari kita baharu. Jangan orang terhalang datang kepada Yesus karena hidup kita. Mari kita berubah. Mari kita bertobat. Kita mohon hati yang baru. Hati yang patuh dan taat kepada kebenaran firman. Hati yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga rupa Kristus semakin digenapi dalam hidup kita. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menjadikan aku Tuhan. Rumah doamu, jadikan aku Tuhan. Amin. Rumah doamu agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu agar semua suku, agar semua jiwa-jiwa, agar semua jiwa, agar seluruh Indonesia, agar seluruh Indonesia datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami menjadi alat-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi terang-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian untuk kami
kami boleh menjadi berkat untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Oh, ini hidup kami Tuhan, pakai kami mau pergi memberitakan Injil-Mu, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang hidup. Haleluya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pakai kami dan sebagai alat-Mu. Berikan kami hati yang terbeban, berikan kami hati yang berbelas kasihan. Haleluya. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk kami tidak berdiam diri, tidak pasif Tuhan, tetapi kami aktif Tuhan. Kami pergi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau yang menginginkan semua orang berbalik dan bertobat dan datang kepadamu Tuhan. Engkau tidak menunggu Tuhan, tapi Engkau berkeliling Tuhan Yesus, dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan Engkau pergi ke rumah-rumah ibadat Tuhan, di mana Engkau dapati Tuhan, dan memberitakan kebenaran kepada jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa, pakai kami, rapi kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil-Mu, memberitakan kerajaan-Mu, memberitakan Yesus Tuhan Juru Selamat. Tuhan, dan baharui hati kami. Biarlah hati kami tergerak oleh belas kasihan. Bukan karena menyelesaikan tugas, tidak. Bukan karena menyelesaikan tanggung jawab saja, tidak. Tetapi hati kami tergerak oleh belas kasihan dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan. Tuhan, di luar sana banyak orang yang membutuhkan Engkau. Banyak orang yang tidak tahu jawaban dalam hidup mereka. Banyak orang tidak tahu kalau dia mati meninggal kemana Tuhan. Tetapi kami tahu, dan itu kami punya Tuhan. Itu yang kami mau beritakan pada jiwa-jiwa. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Api penginjilan itu Tuhan Yesus. Dan kami mohon padamu, Engkaulah yang punya tuayan. Kirimlah penuai-penuai Tuhan. Tuhan, banyak tuayan Tuhan di daerah kami ini Bapa. Biarlah kami gereja yang menginjil, gereja yang bergerak, gereja yang pergi, gereja yang memuridkan, gereja yang bermisi Tuhan. Biar Engkau senang Tuhan atas kami. Karena itu tujuan kami, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup dan termeterailah firman-Mu di hati kami. Dan itu kami kerjakan sepanjang umur hidup kami. Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa, kalau ada 2-3 orang saudara-saudara kami yang belum yakin akan keselamatan jiwanya, biarlah mereka datang kepadamu dan membuka hati, menerima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Tuhan. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.